ayatnya. Sifat doa kalau diminta sifat doa itu pasti dijawab. Kalimat Qur'annya menggunakan ujib. Jadi saat kita meminta, Allah pasti menjawab. Kalau doa Bapak Ibu ada yang tidak dijawab atau tertunda, berarti ada yang salah dengan cara kita melakukannya. Karena sifat doa itu saat minta pasti dijawab itu. Seketika bisa tertunda beberapa saat, tapi kalau tidak terjawab, ada yang salah dengan diri kita. Contoh, hadis Muslim, kita sudah bahas ini. Ada seorang datang dari jauh, perjalanan jauh. Kemudian subhanallah, aghbara ash'atha. Pakaiannya sudah kotor dengan debu, penampilannya sudah kumal. Duduk di samping Nabi sambil menangis. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, tolong kabulkan, saya minta ini, saya minta itu. Apa kata Nabi? Ringan saja. Fa anna yustajabu lidzalika, kata Rasulullah. Gimana doa kamu bisa dijawab? Famat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya biharamin. Makanan kamu itu haram, minuman kamu itu haram, dan perangkat yang kamu gunakan itu selalu menggunakan yang haram. Kalau antum berdoa jarang terkabulkan, bahkan barangkali sulit untuk dikabulkan, coba periksa. Barangkali di pekerjaan ada yang haram yang dibawa ke rumah. Hati-hati itu. Pakaian kita, kalau mau berdoa itu lihat dulu pakaian itu halal atau tidak. Yang kita gunakan ada wudhu atau tidak. Kemudian mohon maaf sebelumnya, makanan yang dimakan keseharian, minuman kita, hati-hati itu menentukan terijabahnya doa kita. Taubat dulu baru minta kebaikan. Perhatikan, sifat doa kalau diminta cepat dijawab. Tapi kalau ingin lebih cepat dijawabnya, lihat rumusnya. Falyastajibuli. Falyastajibuli. Syarat pertama, cepat respon seruanku. Jadi kalau Bapak Ibu ingin cepat doanya dijawab, minta apapun, Allah itu tanpa batas, tanpa batas. Minta apapun, kalau ingin cepat jawaban turun, syarat pertamanya, begitu Allah minta sesuatu, cepat lakukan. Contoh, adzan subuh 4:05, bahkan sebelum dipanggil, ayo berangkat. Sebelum dipanggil, Pak. Subhanallah. 4:05 adzan subuh, sebelum dipanggil datang. Falyastajibu, itu artinya cepat merespon. Orang-orang yang cepat merespon perintah Allah, permintaan Allah, cepat jawaban Allah turun. Mohon maaf, kalau antum menuntut ingin cepat, diminta kadang dilambat-lambat, maka itu wajar bagi Allah pun menunda. Dan menundanya pun karena sayang. Bukankah setiap ditunda terus-terusan meminta? Ya lihat sini, itu satu. Yang kedua, wal yu'minu bi, mintakan dengan yakin, jangan ragu, ya. Duhai Allah, saya mohon kepadamu, luluskan anak saya ya Allah. Mau ranking 1 nggak apa-apa, ranking 3 nggak apa-apa, tapi kalau engkau nggak berkehendak juga nggak apa-apa, nggak lulus, pasti itu yang terbaik. Itu nggak bagus. Minta yang paling kuat, yang wajar, yakin bahwa Allah pasti mengabulkan. Sekalipun yang mustahil menurut manusia. Nabi Zakaria pernah doa itu minta khusyuk pada Allah supaya diberi keturunan. Padahal kata medis itu istrinya sudah tidak mungkin punya keturunan. Menopause, divonis mandul. Nabi Zakaria sudah sepuh. Keajaiban terjadi. Minta saat malamnya di mihrabnya, memohon dengan khusyuk pada Allah. Saat itu belum selesai sholatnya sudah turun jawabannya. Itu ada di Ali Imran ayat 38 dan 39. Kita terbuka peluangnya. Jelas sampai sini? Sekarang sambungkan, dan ini bagian akhirnya. Di ayat tadi ada kalimat falyastajibuli. Sifat ini menggunakan astajibu. Artinya kalau Bapak Ibu mau berdoa kepada Allah di dalam waktu sahar itu, ya respon dulu sebelumnya. Tahajudnya lebih rajin, ya. Sebelum tidur itu disiapkan tidurnya lebih awal. Kemudian bangunnya lebih awal, tunaikan tahajud dengan semangat. Orang yang semangat menunaikan ibadahnya, jawaban Allah astajibuli. Begitu dia berdoa, langsung Allah kabulkan. Tapi kalau kita tahajudnya malas-malasan juga, semangatnya tidak ada, apalagi bangunnya terlambat cuma minta, mohon maaf, barangkali cuma dilihat dulu. Lihat dulu, besok bangun lagi tidak, perbaiki tidak. Itulah rahasianya kenapa menggunakan astajibu lahu